Oke, jadi sebenarnya fokus Anda itu bisa menjadi segalanya lah, itu bisa menjadi uang juga. Karena kalau fokus Anda adalah ke arah menghasilkan uang gitu loh. Jadi orang yang punya toko, toko pakaian misalkan, itu kan ada yang nungguin kan. Lah itulah orang itulah yang membuat toko itu laris gitu loh. Selain dia apa melayani orang, dia juga membuat fokusnya itu ke toko itu gitu loh. Makanya kadang toko yang ditunggui sama pemiliknya dengan yang tidak kadang ramai kalau ada ditunggui pemiliknya. Kenapa? Di situ sudah ada energi yang diberikan oleh pemiliknya gitu loh. Jadi meditasi juga begitu sebenarnya. Meditasi itu adalah eh, selama misalkan ya, meditasi idealnya berapa menit sih? Meditasi itu idealnya ya sekitar 20 menit sampai sampai 1 jam lah. 20 menit sampai 1 jam. Kalau di bawah itu ya boleh lah, boleh. Sebenarnya nggak ada yang suci, nggak ada yang sakral di sini. Ini bukan agama. Jadi nggak ada yang suci di sini. Kalau Anda mau meditasi selama 20 menit itu bagus. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Apakah bisa, Kang? Bisa. Jadi pada saat kita mau tidur dan ketika kita bangun tidur itu sebenarnya kita masuk gelombang gelombang bawah sadar sebenarnya. Kita masuk theta. Lah, Anda bisa melakukan mendelete program-program yang tidak sesuai, mendelete limiting belief itu tadi di situ. Pada saat mau tidur atau pada saat bangun tidur itu boleh dilakukan. Tapi lebih baik saya sarankan Anda meditasi. Jadi setelah epsilon apa yang harus dilakukan pertama kali adalah mendelete limiting belief namanya. Karena belief atau kepercayaan yang membatasi itulah sebenarnya yang membuat hidup kita sengsara gitu loh. Itu dulu. Jadi masalah fokus tadi kalau kita mau kembangkan lagi lebih jauh, kalau kita punya kebun atau kita punya ternak ya, kalau kita perhatikan dia pun akan menjadi lebih lebih gemuk gitu loh. Kalau kita punya pacar aja, kalau tanpa kita perhatikan, apel itu kan sebenarnya memperhatikan ya. Nah itu loh, itu sama saja dengan memberi dia atensi, perhatian, fokus atau perhatian kan. Itu memberi dia energi tertentu gitu loh. Coba kalau sampean ngajar di kelas tapi nggak ada yang perhatikan, berarti nggak ada yang memberi Anda support energi gitu loh. Caranya seperti itu. Terus Anda kalau punya anak, gimana kalau tidak diberi atensi atau perhatian atau fokus? Kan jadi anaknya jadi nakal kan? Kenapa anak orang kaya itu nakal? Karena tidak diberi atensi. Atensi itu kadang-kadang juga diartikan sebagai kasih sayang loh. Kenapa seperti itu? Karena atensi itulah yang menghasilkan energi sebenarnya. Jadi Anda paham sekarang ya, apa yang atensi itu bisa menghasilkan duit atau mencelakakan Anda. Kenapa Anda celaka? Karena atensinya ke arah masalah, ke arah masalah terus-menerus. Kalau Anda punya hutang, atensinya ke arah hutang. Akhirnya apa? Hutangnya makin atensinya karena besar, hutangnya akan semakin mengembang. Artinya masalah itu akan semakin besar. Akhirnya ya nggak selesai-selesai masalah itu. Jadi itu harus dikat ya, harus dilemahkan sama sekali gitu loh. Makanya itu latihanlah epsilon method dan apa ya, mendelete program-program yang salah itu, dan nanti menaikkan menaikkan plafon rezeki itu harus Anda lakukan. Kalau tidak akan semakin runyam nanti. Cuma saran saya yaitu tadi, kalau punya masalah dikat, jangan dikatakan di mana-mana gitu loh. Bahkan termasuk di diri sendiri. Karena utang itu sebenarnya harus dilupakan. Agar apa? Karena pikiran itu kan cuma satu channel sebenarnya, satu arah. Agar arah atensi yang ke arah hutang itu dibelokkan arahnya ke arah mencari duit, mencari penghasilan gitu loh. Kalau atensi Anda ke arah hutang, Anda nggak akan bergerak untuk menumbuhkan usaha baru atau untuk membuat bisnis baru. Untuk membuat bisnis baru caranya bagaimana?
fokuslah ke sana dan lakukan. Kan hanya begitu sebenarnya. Ya, hanya begitu. Nanti akan ketemu ide-ide banyak sekali yang harus dilakukan gitu loh. Apalagi kalau sudah limiting beliefnya dipangkas atau diganti, itu akan semakin cepat. Sebenarnya apa yang mempengaruhi hidup kita itu sengsara. Satu, limiting belief. Dua, masa lalu. Masalah lu sebenarnya hampir sama, itu lagunya Mbak Inul Daratista ya. Masa lalu itu sama saja dengan masalah lu kayak gitu. Masa lalu itu hampir sama dengan masalah kamu gitu loh. Jadi ada tiga sebenarnya: limiting belief, masa lalu Anda, trauma dan sebagainya yang membentuk ego Anda. Yang ketiga adalah penghakiman Anda. Nah itu loh, makanya berhentilah menghakimi. Jadi ketiganya nanti kita akan bahas panjang lebar juga, tapi hari ini kita fokusnya adalah ke ini, ke fokus sama ke mendelete limiting belief pakai Epsilon method. Epsilon methodnya sudah saya upload. Mendelete limiting beliefnya nanti akan ada penjelasannya, sama menaikkan plafon rezeki. Itu dulu yang harus dilakukan. Nanti masalah masa lalu dan masalah yang ketiga yaitu penghakiman dan sebagainya, respon kita sebenarnya, yaitu tiga-tiganya ini sebenarnya respon kita juga jelek. Kita bahas di apa ya, di kesempatan besok lah ya, di kesempatan besok. Jadi itu dulu.